Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada pagi hari ini kembali kita mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim, pengajian rutin setiap minggu pagi. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah diingatkan oleh Mas Hadi, hari ini tanggal 19 Rajab, betul kan Mas? Bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2025. Nah, di bulan Rajab ini Bapak sekalian sering kita baca, sering kita dengar di pengajian, di majelis ta'lim, doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa yang dibaca Nabi Bapak sekalian yang masyhur terkenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya ingin Bapak sekalian, karena ini bulan Rajab, bulan depan Sya'ban, kita akan memasuki bulan Ramadan. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, ketika saya sekolah di Mekah dulu, halaqah seperti ini Pak, namanya halaqah ini. Kalau sudah Rajab, Sya'ban, fokus pengajian itu fikih puasa. Fikih puasa. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian fokus pembahasannya tentang fikih puasa? Supaya Bapak Ibu ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita berpuasa, beribadah dengan ilmu. Bisa didengar Ibu? Kenapa kok pengajian-pengajian, majelis taklim, ketika di bulan Rajab, Sya'ban, itu pembahasannya fokus ke fikih puasa. Tujuannya apa sekali lagi? Supaya ketika nanti kita masuk Ramadan, kita berpuasa dan beribadah dengan ilmu. Jangan kita beribadah dengan nafsu dan semangat semata, nggak cukup. Nggak cukup, Mak. Saya analogkan Bapak sekalian. Ketika jemaah haji akan berangkat menunaikan ibadah haji, 2 bulan sebelum berangkat haji, jemaah itu sudah sibuk dengan manasik haji. Kenapa mereka melaksanakan manasik haji? Tujuannya Bapak Ibu supaya jemaah itu sampai ke Mekah ibadah dengan ilmu. Jangan ibadah ikut
ikut-ikutan. Banyak betul ilmu yang harus dipelajari jemaah haji itu, banyak betul Pak. Sayang terkadang materi yang disampaikan hanya fikihnya. Makanya sebelum jemaah melaksanakan ibadah haji, mereka dibekali dengan manasik haji. Begitu juga Bapak sekalian putra putri kita sebelum mereka berkeluarga, nih Pak. Sebelum mereka berkeluarga, mereka juga harus mempelajari namanya fiqhul usrah, fikih keluarga. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika mereka nanti setelah akad nikah, mereka paham, oh ini namanya berkeluarga itu. Jangan berkeluarga itu hanya ansor. Tahu ansor nggak Ibu? Tahu ansor nggak? Tahu ansor nggak Ibu? Angin surga. Orang berkeluarga itu semuanya indah kan Pak? Semuanya indah. Mas Hadi mertua di sini ya? Enggak. Di Jawa. Nah Mas Hadi ketika masih pacaran, masih kenalan, ta'aruf, melihat genteng rumah mertuanya aja udah berbunga-bunga. Baru melihat genteng rumahnya aja itu. Nah kalau kita Bapak sekalian ketika anak kita, putri kita, putra kita berkeluarga tanpa mereka memahami fikih keluarga, khawatir Pak. Yang ada di benak mereka hanya sesuatu yang indah. Makanya dalam rumah, dalam usrah gitu Pak. Kalau dalam bahasa kita kan rumah tangga. Betul kan Pak? Kenapa dinamakan rumah tangga Bapak sekalian? Karena dalam berkeluarga itu ada naik turun. Naik tangga kan Bu? Betul kan Pak? Ada nggak rumah tangga yang lempeng aja? Nah, Mas Hadi langsung jawab, nggak ada katanya. Betul nggak Pak? Saya baca buku fikih keluarga Pak. Kata Nabi itu, janganlah kamu bermain-main dengan tiga. Kenapa? Karena main-main pun jadi, kata Nabi. Di antaranya apa Pak? Ucapan kata-kata cerai, talak. Nggak boleh bermain-main Pak. Nah di kita Pak, banyak orang Pak ribut sedikit, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Nah, kata-kata pulang ke rumah orang tuamu ini Pak, perlu ditanya. Ini ngusir karena marah, apa memang kamu niat supaya dia nggak pulang lagi, kamu cerai? Iya katanya, saya nggak niat dia nih balik lagi sini cerai. Jadi itu Pak. Ini perlunya Bapak Ibu kita mempelajari hukum sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sama dengan Bapak sekalian, kita akan memasuki bulan Ramadan. Jangan hanya semangat kita ketemu Ramadan, tapi Ramadan itu perlu kita siapkan dengan ilmu. Ini yang tadi dibaca Nabi itu Bapak sekalian. Apa doa Nabi tadi Bapak sekalian? Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balighna Ramadan. Kata guru saya di Mekah dulu Bapak sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu masih di bulan Rajab berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi umurku di bulan Ramadan, di bulan Rajab, berkahi keluargaku di bulan Rajab, berkahi amal ibadahku di bulan Rajab. Selesai Rajab, Sya'ban, berkahi usiaku di bulan Sya'ban. Endingnya sampaikan umurku bisa ketemu Ramadan. Ini kita bahas Pak. Ini kita bahas.
Kata ulama sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu 2 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah, Allah berikan keberkahan umur. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya 2 kata ulama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu penuh dengan rasa was-was, rasa khawatir jangan sampai usia beliau tidak ketemu Ramadan. Tuh Pak, yang sambil ngantuk itu khusyuk dia gitu, ya kan Pak? Makanya Nabi itu berdoa kepada Allah. Kalau Nabi berdoa Pak, mulihin, bukan kayak kita sambil ngarut. Nabi itu kalau berdoa Pak gini. Makanya usahakan ibu kalau berdoa itu angkat tangan. Nih, ingetin Pak, Bapak Ibu, ini ilmu. Nabi itu kalau berdoa di malam hari tahajud itu Pak, gini, angkat tangan begini Pak. Nah, tapi nggak apa-apa kalau seandainya gimana pun gerakan boleh. Tapi habis salat banyak begini. Ini Bu. Paham nggak Pak? Jadi Nabi itu kalau berdoa tangannya diangkat, bukan sambil begini. Amin. Amin. Benar Pak. Nah, kenapa sekalian? Karena doa itu permohonan. Doa itu permintaan. Dengan tetangga, dengan manusia aja, ketika kita ada keperluan, pasti beda kan cara kita ngomongnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad itu ketika berada di bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah berkahi usia di bulan Rajab. Kata ulama, Nabi itu khawatir jangan sampai usia beliau tidak ketemu Ramadan. Kalau kita ini kan setel yakin Pak. Pak Ustadz, tiap hari olahraga ini. Obat 1 gelas dimakan. Yakin kita Pak. Tapi Nabi enggak. Tuh Pak. Ini yang pertama Pak. Makanya Nabi sibuk berdoa kepada Allah. Yang kedua kata ulama sekalian, kenapa Nabi berharap ketemu Ramadan? Karena Nabi paham betul keagungan kemuliaan Ramadan. Oh, ini Pak. Karena Nabi tahu keagungan kemuliaan Ramadan, Nabi berharap betul bisa bertemu Ramadan. Nah, karena kita kurang paham keagungan Ramadan, biasa-biasa aja kita. Rutinitas saja kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita pahami. Rasulullah SAW ketika berada di bulan Rajab, Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu, bulan Ramadan ini Bapak sekalian bulan yang sangat-sangat istimewa. Dengarin Bu, sebulan 10 hari lagi kita puasa. Ramadan ini bulan yang sangat-sangat istimewa. Dinamakan dengan Sayyidus Syuhur. Apa Bu? Sayyid. Sayyid itu penghulu artinya Pak. Sayyid itu artinya penghulu. Penghulu semua bulan, 12 bulan itu adalah Ramadan. Dinamakan dengan Sayyidus Syuhur. Syahrun bulan, kalau syuhur bulan-bulan katanya. Banyak. Nah, dalam 1 minggu ada namanya Sayyidul Ayyam. Penghulu hari. Apa penghulu hari Ibu-ibu? Jumat. Tuh Ibu-ibu, Jumat. Ramadan dinamakan dengan Sayyidul Syuhur, Jumat dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Nah, pakai tasdid ayyam. Kalau ayam, suduk itu. Beda. Harus ada tasdidnya Pak. Ayyam, hari-hari artinya.
Kalau yaum hari, ayam hari-hari. Oke, Pak? Paham? Nah, Ramadan bulan yang sangat mulia dan sangat agung. Kata ulama Bapak Ibu, cukuplah kemuliaan Ramadan itu dari nama yang Allah dan Rasul sematkan ke bulan Ramadan. Nama Ramadan itu puluhan, Pak. Banyak betul nama Ramadan itu. Banyaknya nama, banyaknya gelar biasanya menunjukkan kemuliaan. Paham nggak Ibu? Nah, orang Lampung banyak betul gelarnya. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian rakyat jelata namanya banyak. Jarang kan Bu? Saya punya teman Pak, nggak tinggi-tinggi amat badannya. Pak, kok nggak tinggi-tinggi? Ya Pak Ustadz, saya ini keberatan bawa gelar katanya. Kenapa saya bilang? Orang tua saya dari kecil dulu ngasih saya gelar ini Mangkubumi katanya. Gelarnya apa Pak? Berat betul ini katanya. Mangkubumi ini, makanya nggak gede-gede badan ini. Nah, saking hebatnya, bumi aja dipangku sama dia. Dipangku bukan digendong. Ya kan Pak? Begitu juga Bapak sekalian. Allah, Nabi menyematkan nama ke bulan Ramadan ini banyak betul Pak. Puluhan. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, kemuliaan tanah suci Mekah. Mekah itu Pak, nama yang disematkan Al-Quran dan hadis banyak betul kepada Mekah itu Pak. Mekah, Bakkah, Baladillahil Haram. Banyak Pak. Begitu juga nama dari nama Nabi Muhammad SAW. Banyak betul Pak nama Nabi. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Muzammil, Mudathir, Rasul. Banyak Pak. Menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Demikian juga Bapak sekalian dengan nama yang Allah sematkan dan Rasul sematkan dengan bulan Ramadan. Nih Bapak Ibu, menunjukkan kemuliaan keagungan Ramadan. Satu contoh aja atau dua tiga lah. Bulan yang akan kita masuki Bapak sekalian sebulan 10 hari lagi dinamakan dengan Ramadan. Ramadan. Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian saking senangnya ketemu Ramadan. Sebelum memasuki Ramadan beberapa hari Nabi Muhammad itu mengunjungi silaturahmi dengan sahabat-sahabat. Ini Pak. Makanya kita pun, ini ibu-ibu, ketika masuk Ramadan Pak, ucapkan kepada keluarga, Alhamdulillah Pak, besok puasa, semoga kita sehat. Orang tua kita jauh Pak, kita telepon, Mama sehat, Alhamdulillah Ma, kita ketemu Ramadan. Gitu Pak. Makanya Nabi Muhammad Bapak sekalian, ketika akan masuk Ramadan, Nabi mengucapkan dengan para sahabat, apa ucapan Nabi Pak? Atakum saydus syuhur famarhaban bihi. Ini kata Nabi Pak. Wahai sahabatku, kita akan memasuki penghulu semua bulan saydus syuhur. Famarhaban bihi. Maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Famarhaban bihi. Nah, itu kata Nabi Pak. Bihi itu kembali ke Ramadan artinya Pak. Saya bahas sedikit Bapak sekalian. Kenapa Nabi Muhammad itu ketika akan masuk Ramadan, ucapan yang beliau sampaikan marhaban ya Ramadan. Kenapa Pak? Dengerin sini Pak, supaya kita dapat ilmu. Jangan sampai kita baca marhaban tapi kita nggak paham. Cuman tahu selamat datang Ramadan. Karena yang ucap ini Mas Hadi Nabi. Nabi itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak sembarangan Nabi itu berucap. Kenapa Nabi ketika datang Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan? Kata ulama Bapak Ibu sekalian, karena makna
marhaban terambil dari akar kata ar-rahbu. Ar-rahbu. Rihab artinya tanah yang lapang. Rihab artinya tanah yang luas. Nabi ingin mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Nabi marhaban ya Ramadan. Nabi ingin mengingatkan kita, ketika datang Ramadan, kata Nabi, sambutlah bulan ini dengan dada yang lapang. Nih, Bu, dengerin. Ini kata marhaban ini, Pak. Ar-rahmu yang kedua artinya tanah yang luas. Nabi ingin mengingatkan kepada kita, Pak, ketika datang Ramadan, siapkan waktu yang luas untuk beribadah. Ini makna marhaban ini, Mas Adi. Ketika Nabi mengucapkan marhaban ya Ramadan, mengandung makna sambut Ramadan ini dengan dada yang lapang. Jangan masuk Ramadan, Pak, ada gundah gulana, kesel perasaan, ya Allah, puasa lagi, puasa lagi. Walaupun nanti, Bapak sekalian, bukan nanti, Pak, sekarang, harga-harga naik kan, Bu? Ayam udah naik, telur udah naik, ya kan, Pak? Udah semuanya. Ibu bapak kaget, kenapa kok barang-barang naik? Kata tetangga, Bu, besok kan puasa. Kata ibu, ya Allah, puasa lagi, puasa lagi. Kata-kata penyesalan semacam ini nggak boleh keluar dari mulut seorang muslim. Sebab kenapa, Bu sekalian? Sebab kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang suka cita, senang, lapang dada menyambut Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Senang kita, Pak. Sukacita kita, Pak. Tapi jangan hanya sukacita, besoknya nggak puasa, nggak terawih. Nih, jadi sambut Ramadan ini dengan sukacita. Nanti pertemuan berikutnya, Bapak sekalian, saya sampaikan hikmah di balik puasa Ramadan. Ini kita bahas dulu, Bapak sekalian, keutamaan Ramadan, supaya Bapak Ibu memberikan motivasi kepada kita. Oh, ini Ramadan, ini Ramadan. Bisa dipahami, Bu, dari kata marhaban Ramadan tadi? Kita sambut Ramadan, Bapak sekalian, dengan dada yang lapang. Kita siapkan waktu yang luas untuk beribadah. Oke, selanjutnya, Bapak sekalian, bulan ini, Bapak sekalian, dinamakan dalam Al-Quran dengan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Kenapa bulan ini dinamakan dengan Ramadan? Dulu dinamakan dengan Ramadan. Kata ulama, Bapak Ibu, Ramadan itu mengandung dua makna. Yang pertama, Ramadan artinya cuaca yang sangat panas, sangat menyengat, itu dinamakan dengan Ramadan. Cuacanya panas betul, Pak, gerah betul, Ramadan. Yang kedua, kata ulama, Bapak sekalian, dari segi bahasa, Ramda artinya api yang biru itu, Bu. Kalau Ibu nyalakan kompor gas, api biru itu Ramda namanya. Ramda. Kenapa bulan ini dinamakan dengan Ramadan? Karena biasanya di Arab itu Ramadan jatuh pada cuaca yang sangat panas. Tahun 80, 90, 2000-an sekian, Pak. Di bulan Ramadan itu mana ada cerita musim dingin. Panasnya bahkan puncak panas di bulan Ramadan sampai 52, 53 derajat. Ini Bapak sekalian. Panas betul, Pak. Bahkan kalau di Arab itu, Bapak sekalian, di bulan Ramadan itu waktu siangnya lebih panjang. Waktu siangnya lebih panjang. Kalau di kita ini normal-normal aja, Mas Hadi. Waktu siang itu kalau nggak 12 jam, 12,5. Tapi kalau di Arab itu, Pak, terkadang sampai 15 jam. Sudah cuacanya panas, 50 derajat, puasanya lebih panjang.
Memang betul Pak, nikmat betul ibadah di kita ini Pak. Kalau di kita Pak normal 12 jam, maghrib biasanya maghrib di jam 6 dan jam 10 ya kan Pak. Sahur jam 5, normal biasa-biasa aja. Itu yang pertama sekalian. Ramadan artinya cuaca yang panas. Walaupun cuaca panas Bapak Ibu, tetap puasa. Saya dulu Bapak Ibu sekalian tahun 90-an, 85. Itu pembangunan terowongan di Mekah itu Pak. Itu tahun 80, 85-an Pak. Terowongan-terowongan gunung-gunung di Bor itu Pak. Oh, itu kalau kita salat Pak, jedum, enggak berjarak, siang malam 24 jam. Di Misfalah itu saya jadi imam salat di sana, pengurus masjid, namanya Masjid Ta'ala di mana? Di Misfalah. Kemarin saya umrah ketemu orang Arab di Jeddah ketemunya Pak. Saya bilang, "Win sakin inta?" Dia bilang, "Di Makkah," katanya. "Di mana di Makkah?" "Di Misfalah," katanya. Saya cerita, tahu semua. Saya bilang, "Saya imam dulu di Masjid Ta'ala." "Oh, saya juga salat di sana," katanya. Dia masih muda, saya udah senior. Nah, ketika saya salat Bapak sekalian, itu pekerja-pekerja orang Pakistan, Afghanistan, Turki, Afrika, itu salatnya di masjid kami itu, salatnya masjid. Habis ini saya ngelihat pegawai-pegawai yang ngebor itu. Terus saya tanya, saya bilang, "Ini cuaca panas betul?" Saya bilang. "Iya," kata dia. Terus saya tanya, "Antum saim? Ini kamu orang ini kerja dari malam, puasa enggak?" Marah dia Pak. Marah dia. Nah, ada, jangan ngomong gitu kata. "Enggak," saya bilang, "saya ngomong karena cuaca ini panas betul." Saya bilang, "Kamu 24 jam kerja ngebor itu." Apa kata dia? "Mahmud," katanya, "neraka itu lebih panas dari panasnya Mekah," katanya. Benar Pak. Nah ini Bapak sekalian. Nah Ramadan ini dinamakan dengan Ramadan Bapak sekalian, artinya cuaca yang panas. Kenapa? Karena biasanya Ramadan ini di Timur Tengah itu jatuh pada saat cuacanya panas. Yang kedua, Ramda artinya bara api yang menyala. Kenapa Ramadan ini dinamakan Ramda, bara api yang menyala? Karena di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, Allah membakar dosa-dosa manusia. Allah membakar dosa-dosa kita semua Bapak sekalian. Makanya bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah di bulan Ramadan ini luar biasa. Di bulan Ramadan ini ampunan Allah luar biasa. Saya waktu di Mekah Bapak Ibu, saya kalau puasa itu, Ramadan itu buka puasanya di Masjidil Haram Pak. Dia siapin kopi, disiapin teh, siapin kurma, disiapin roti kering. Nah, di sana begitu Pak, jejer itu kalau bulan puasa itu. Habis buka puasa, salat maghrib. Habis salat maghrib, nunggu isya. Habis isya, tarawih. Habis tarawih baru pulang, baru makan. Nah, kalau di kita kan enggak Pak. Buka puasa, langsung hantam habis. Ya kan Pak? Nah, kita ini kebanyakan Bapak sekalian, puasa kita ini makannya dendam. Nah, dendam Pak, lihat aja nanti kalau udah buka puasa. Saya babat habis. Jangan Pak. Gelas aja Pak, kalau sudah berbuka puasa, kayak salat tarawih Pak. Dugan ada, cendol aja, kopi ada. Uniknya di bulan Ramadan ini Pak, di Wai Halim, saya sering ke pasar Wai Halim itu. Yang enggak ada di bulan lain, di bulan Ramadan ada itu makanan. Itulah Pak. Padahal Bapak Ibu, Ramadan itu tujuannya apa Pak? Saum artinya al-imsak, mengekang nafsu, itu arti puasa. Ibu ketika ke pasar,
Ibu puasa, walaupun makanan macam-macam makanan, nggak usahnya semua dibeli. Manusia itu Bapak sekalian terjerembab dalam jurang kenistaan karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu aja Pak. Ini Pak. Padahal puasa itu tujuannya apa? Mengendalikan hawa. Yang betulnya Bapak sekalian, biaya di rumah tangga nih, biaya dapur kita. Hari-hari bulan-bulan biasa umpamanya 2 juta sebulan. Umpamanya ini, kalau istri Mas Adi kan beda. Ya kan Pak? Kan Bapak sekalian? Biasanya 2 juta sebulan Pak. Kalau bisa di bulan Ramadan 1 juta, itu ibadah Ramadan yang betul. Kalau di kita Pak, 2 kali lipat. Terkadang mohon maaf Pak, banyak makanan kita yang mubazir. Padahal tujuan puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itulah yang membawa manusia ke jurang kenistaan. Ini Pak. Ingatin ini Pak. Nafsu Pak. Nah ini Bapak sekalian, Ramadan dinamakan bulan. Ramda adalah api yang menyala. Karena di bulan Ramadan ini Allah membakar dosa-dosa kita. Oke, Ramadan. Yang kedua, dengarin Ibu. Yang kedua, Ramadan ini juga Bapak sekalian dinamakan dengan Syahrul Rahmah. Rahmah apa artinya Pak? Ada yang namanya istrinya Rahmah enggak? Apa itu Rahmah Pak? Kasih sayang. Nah. Ramadan ini Bapak sekalian dinamakan bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Makanya Bapak Ibu usahakan betul di bulan Ramadan ini keluarga pun penuh dengan kasih sayang. Jangan di bulan Ramadan berantem. Apalagi di bulan Ramadan cerai, na'udzubillah min dzalik. Bener Pak. Dia di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kasih sayang, anak-anak pulang, duduk sebelum maghrib, makan bersama. Apa kabar nak? Gimana puasanya? Alhamdulillah cerita. Udah dapat berapa jus? 5 jus Pak. Bapak berapa? Oh iya Bapak Alhamdulillah udah 30 jus. Padahal baru sehari, itu kan nggak mungkin Pak. Tapi motivasi anak, nggak apa-apa 30 jus katanya. Kenapa Bapak sekalian? Karena Ramadan ini bulan kasih sayang. Jadi Ramadan ini dinamakan bulan kasih sayang Allah. Kenapa bulan kasih sayang Allah Bapak sekalian? Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala ibadah kita Pak, berlipat-lipat ganda, tidak ada batasan. Bahkan Allah itu Bapak sekalian mengingatkan Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah, pahala yang berlipat ganda. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, jangan engkau batasi pahala umatmu yang beribadah di bulan Ramadan. Dengerin Pak ini. Pahala ibadah kita di bulan Ramadan tidak ada batasan. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ingatin ini Pak. Kenapa kata Allah jangan kau batasi ya Muhammad? As-saumuli, puasa itu ya Muhammad, Ramadan itu ya Muhammad milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan memberikan balasan kepada umatmu. Coba. Makanya Ramadan dinamakan bulan kasih sayang Allah. Saya kalau kultum, saya sampaikan materi ini Pak. Saya sampaikan materi ini. Kata ulama Bapak sekalian, Ramadan ini sebenarnya Allah menginginkan semua umat Nabi Muhammad ini masuk surga. Ini tujuan Allah menghadirkan Ramadan. Ini tujuan Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Bapak sekalian dosa-dosa kita diampuni Allah. Makanya dinamakan juga Bapak sekalian, tambahan yang kedua,
Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Ghufran. Syahrul apa Pak? Ghufran. Ghufran itu tanda ampunan. Dari kata ghafara. Nah, paham nggak Ibu? Jadi Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Ghufran, bulan ampunan Allah. Makanya Ramadan ini sebenarnya Allah menginginkan umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Ini kata Nabi Pak. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Semuanya Pak, kecil, besar, semuanya Pak. Illa man abah. Ada pengecualian. Kecuali yang tidak mau. Allah siapkan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, tapi Ramadan 1 bulan namanya Pak, masih dia sombong, nggak sujud kepada Allah, nggak beristighfar kepada Allah. Saya ingat dalam sebuah hadis Pak. Di dalam hadis baru sekalian, ketika Nabi menyampaikan khutbah pada bulan Ramadan, Nabi itu naik mimbar. Lalu ini enggak ada tangganya nggak nih Mas Adi? Ada ya. Biasanya ada tangga Pak. Tangga. Di tangga pertama Pak, Nabi itu berhenti. Diam Nabi. Ketika diam, Nabi mengucap amin kata Nabi. Berdoa gitu Pak. Yang di tangga kedua berhenti lagi Nabi itu, mengucap amin kata Nabi. Nggak biasanya Pak, nggak biasanya. Ketika Nabi turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin di tangga pertama? Apa kata Nabi? Ketika aku berada di tangga yang pertama, atani Jibril, maka malaikat Jibril menghampiriku. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, qul amin. Doakan amin ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Alangkan sedih dan menangisnya umatmu ya Muhammad. Telah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Tapi sayang ya Muhammad, 30 hari Ramadan, Allah siapkan ampunan. Ramadan mengucapkan selamat jalan kepada umatmu, falam yughfaru lahu. Sementara dosa umatmu belum terampuni ya Muhammad. Coba, Jibril aja mengingatkan begini Pak. Makanya Nabi mengucapkan amin. Tuh Pak. Yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Yang kedua, kenapa ya Rasul? Kata Nabi, malaikat Jibril kembali, doakan amin ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Alangkah ruginya umatmu ya Muhammad. Masih bisa menatap wajah kedua orang tua. Masih bisa bertemu dengan kedua orang tua. Falam yabirrahuma. Tapi si anak ini tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua. Coba Pak. Ini Pak. Makanya di bulan Ramadan itu Bapak sekalian, bulan yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi Pak, perlu sebelum masuk Ramadan kita bekali dengan ilmu. Jangan sampai Pak ketemu Ramadan itu biasa-biasa aja kita Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Ini Bapak sekalian. Ramadan adalah bulan ampunan Allah. Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah. Di bulan Ramadan itu Bapak sekalian, pahala kita Pak berlipat ganda. Tidak ada batasan Pak. Tidak ada batasannya. Kenapa tadi Bapak sekalian? Karena Ramadan dinamakan dengan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak sekalian, dari segi nama Ramadan sangat mulia, sangat agung ini Bapak sekalian. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan, Syahrul Ghufran,
Apalagi Bu, Syahrul Rahmah. Dan juga Bapak sekalian, Ramadan ini juga dinamakan dengan Syahrul Al-Furqan. Furqan artinya kita mampu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi Ramadan ini Bapak sekalian mendidik kita supaya kita tahu Pak, mana hak yang mana batil, mana haram, mana yang halal. Dengan diajarkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang terakhir Bapak sekalian, karena sudah hampir jam 6. Rasulullah SAW sebelum pulang dari salah satu peperangan, apa kata Nabi kepada para sahabat sebelum masuk kota Madinah? Raja'na minal ghazwil asghar ilal ghazwil akbar. Ini kata Nabi. Wahai sahabatku, kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Nih Pak. Kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Padahal peperangan yang dihadapi Nabi kita gitu Pak, banyak sahabat-sahabat yang gugur. Kata sahabat, ya Rasulullah, masih ada peperangan yang lebih gede dari peperangan kemarin. Masih, kata Nabi. Mikir sahabat, perang apa lagi ya Rasul? Nabi menjawab Bapak sekalian, kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini Pak. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu kata Nabi, kita akan menghadapi musuh yang sangat berat, musuh yang luar biasa. Apa itu musuh kata Nabi? Melawan hawa nafsu. Ini Pak. Kalau peperangan di medan perang Pak, musuhnya jelas Pak. Bisa ditembak. Jelas musuhnya Pak. Tapi melawan hawa nafsu. Artinya apa Pak? Melawan diri kita sendiri. Jadi Ramadan itu Bapak sekalian dinamakan oleh Nabi Bapak Ibu adalah kita melawan hawa nafsu. Ini yang saya katakan dari Bapak sekalian. Allah menciptakan, ciptaan itu ada 3 Ibu. Ada 3. Yang pertama, ciptaan Allah itu malaikat Pak. Malaikat. Malaikat itu hanya Allah titipkan akal. Apa Ibu? Akal. Yang kedua ciptaan Allah itu Pak, binatang. Binatang itu hanya Allah titipkan nafsu. Ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Yang paling sempurna apa Pak? Manusia. Jadi manusia ini Pak, ciptaan Allah yang paling sempurna Pak. Allah istimewakan manusia dengan 2 titipan. Allah titipkan yang pertama apa Pak? Akal. Yang kedua nafsu. Ini Pak. Kalau malaikat Pak hanya akal. Makanya malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Enggak pernah melanggar larangan Allah. Kenapa? Hanya ada akal. Tapi binatang hanya ada nafsu Pak. Enggak ada binatang datang ke masjid. Betul nggak Bu? Nah, kenapa hanya nafsu Pak? Tapi manusia Allah berikan akal, dan karena manusia Allah berikan akal dan nafsu, maka Allah turunkan namanya syariat Al-Quran untuk menjadi pegangan. Manusia Allah titipkan akal dan nafsu. Nah, Ramadan ini Bapak sekalian diantaranya adalah pengendalian hawa nafsu. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, marilah kita sambut Ramadan dengan lapang dada. Sambut Ramadan dengan sukacita. Kita siapkan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang istimewa. Makanya kata ulama, ketika kamu Allah pertemukan dengan Ramadan,
Kamu bayangkan, apalagi usianya sudah 60 tahun, 70 tahun ke atas. Bayangkan siapa tahu tidak ketemu Ramadan tahun berikutnya. Nggak usah takut Pak. Jangan Pak Ustadz, masih mau lagi ini 100 tahun. Usia itu kan rahasia Allah Pak. Nggak tahu kita. Tujuannya apa Pak? Supaya motivasi Pak. Sama dengan orang berangkat haji. Kenapa orang berangkat haji itu Pak, di Mekah umrah itu Pak, semangat betul? Karena dia terbatas waktu. Ya Allah, kapan lagi saya mau ibadah di Mekah? Kapan lagi saya mau tahajud di Masjidil Haram? Kenapa? Karena dia waktunya terbatas. Begitu juga ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita hiasi Bapak sekalian bulan Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga Bapak Ibu dinamakan dengan Syahrus Sabri, bulan yang penuh dengan kesabaran. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya marah-marah di bulan Ramadan, kata Nabi Bapak sekalian, kurangi marah di bulan Ramadan. Idza syatamaka ahadun faqul Allahumma inni shaim. Nah, kata Nabi Pak. Dengar ini Pak, Bapak Ibu. Ini kata Nabi, idza syatamahu ahadun faqul Allahumma inni shaim. Kalau ada orang memprovokasi engkau untuk marah, bilang aja, maaf saya sedang puasa. Ini kata Nabi Pak. Saya sedang berpuasa. Kenapa? Karena Ramadan itu juga dinamakan dengan Syahrus Sabri, bulan yang penuh dengan kesabaran. Tapi satu, jangan Ramadan sabar. Setelah Ramadan, balik lagi. Maaf mah. Papa tahan mah. Papa nggak akan marah. Tapi tunggu mama ya. Kalau udah lebaran nanti. Nggak boleh itu Pak. Nggak boleh itu. Ada orang kayak gitu. Maaf mah. Ini lagi puasa mah. Lagi puasa. Lihat aja mah. Kalau habis lebaran nanti. Bubar kita mah. Itu nggak boleh Pak. Jadi Ramadan itu melatih kita untuk sabar. Melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Nah ini ibu-ibu, saya pesan kepada ibu-ibu, isilah Ramadan ini Bapak Ibu sekalian dengan mengendalikan hawa nafsu, terutama ibu-ibu dalam cara kita mengkonsumsi makan. Betul Pak, jangan semuanya dihidangkan Pak. Manusia jujur Pak, kata ulama Pak, kalau kamu tahu ingin lezatnya makanan, puasa, kata Nabi. Kata ulama Pak. Kalau kamu tahu nikmatnya makanan, puasa. Lihat kalau kita puasa itu Pak, ya Allah. Air teh aja Pak, yang biasa kita makan, kalau puasa, ya Allah. Enak betul ini Pak. Coba Pak. Kalau kita nggak puasa, cendol lah, biasa-biasa aja. Jadi kalau kita mau enak makan itu Pak, masalah kita. Supaya Bapak Ibu tujuan puasa itu tercapai. Dengan apa? Dengan mengendalikan hawa nafsu. Kata Nabi dalam hadis lain, nanti saya sampaikan pertemuan berikutnya, sumu tasihhu. Perbanyaklah puasa, kata Nabi. Ramadan sunnah dalam 1 bulan, 1 minggu, Senin, Kamis, 1 bulan, 13, 14, 15 puasa tanggal 10, ya kan Pak? Kenapa kata Nabi? Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Supaya kita sehat Bapak sekalian, kita memperbanyak puasa. Tapi puasa kita harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya kira cukup karena sudah jam 6. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi bekal Bapak Ibu untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita masuk Ramadan, kita tahu keagungan kemuliaan Ramadan. Kita tahu keagungan kemuliaan Ramadan. Kalau kita tahu keagungan Ramadan, Pak, kita akan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan bulan ampunan Allah, kita akan banyak beristighfar kepada Allah. Ramadan bulan kasih sayang Allah.
kita akan banyak menebar kasih sayang di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait Bapak sekalian, maaf ini pertanyaan kultum. Kultum kan Pak? Nah, kultum itu artinya kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit. Nah, ada juga Bapak sekalian, karena yang menyampaikan kultum ini ilmunya banyak, kepengen jemaahnya mendengarkan tausiah-tausiah. Kalau hanya kultum Bapak Ibu sekalian 7 menit, takut nggak tuntas. Makanya kultum itu artinya kuliah terserah antum. Nah, 10 jadi 15, ya kan Pak? Jadi 5. Nah, tujuan kultum ini Bapak sekalian, tujuan kultum ini Bapak Ibu, kita mengisi waktu untuk kita saling ingat mengingatkan. Itu aja istinya Pak. Nggak ada kaitannya kultum itu dengan rangkaian salat tarawih, enggak juga Pak. Nah, jadi istilahnya. Tapi tadi Pak, kita lihat kata Nabi Bapak sekalian, khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada orang itu, lihat situasi. Nah, kalau udah gerah Pak, udah ini, berhenti Pak. Jangan udah gerah udah ini. Nah, jangan Pak. Kecuali ada memang sengaja orang menggerah-gerahkan supaya nggak lama. Ada juga kan Pak, umpamanya. Nah ini Bapak sekalian, sama dengan di kita Pak. Ini tarawih itu gini Pak. Tarawih itu terambil dari akar kata rahayaruhu tarawih. Raha artinya apa? Khudraha Mahmud. Kata orang Arab itu, kalau kita kerja capek, umpamanya kerja kita, belajar kita. Kata orang Arab itu, Mahmud, khud raha. Raha, apa itu raha Pak? Santai artinya Pak. Jadi tarawih itu artinya salat santai. Makanya kalau di Mekah itu Pak, orang ke Mekah itu di Masjidil Haram itu keketat Pak. Tapi kalau udah puasa Ramadan boleh bawa kue, bawa makan Pak. Nah, ada orang Arab itu karena imamnya agak lama Pak, Allahu Akbar. Nah, makan dulu, minum dulu dia Pak. Sudah baca ayat berapa? Baru dia. Nah, ya kan Pak? Nah di kita diisi dengan selawatan, diisi dengan ini. Nah ini Bapak sekalian. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan ibadah Ramadan itu, salat tarawih itu kita jadikan beban. Kita jadikan beban. Makanya salat tarawih itu Bapak sekalian, sebenarnya Pak, salat sunnah apalagi tarawih tidak ada batasan yang pasti. Dengerin Pak. Bapak umpamanya lapang, enak, salatlah seperti yang ada di masjid. Ada 11 rakaat, 23 rakaat kan begitu Pak? Nah. Di Madinah dulu kata dosen saya Pak, di Madinah dulu Pak salat tarawihnya 40 rakaat. Bid'ah? Enggak. Kenapa Pak? Salat sunnah itu la hududalaha, tidak ada batasan. Kecuali salat fardu. Bapak semangat betul salat zuhur. Ya Allah, alangkah enaknya salat zuhur hari ini. Jadi 9 umpamanya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak. Tapi kalau salat sunnah boleh. Nah, kita Nabi nggak mengajarkan begitu. Bapak Ibu sekalian, silakan Pak. Nggak apa-apa. Mohon maaf ini Pak. Nabi itu makanya harus kadang-kadang maaf ini Pak. Di YouTube di mana-mana itu ada ustadz yang terlalu saklek Pak. Saklek Pak. Ini tidak diajarkan Nabi. Ini begini. Apa kata Nabi Pak? Seandainya tidak akan memberatkan umatku. Nah, Nabi itu sekarang tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Khawatir kata Nabi Pak. Itu Pak. Tapi hadis secara umum banyak Pak. Nah itulah yang kita lakukan.
Pak? Nabi Muhammad ketika tawaf, apa beliau tiap keliling ngecup? Enggak, Pak. Makanya Sayyidina Umar, Bapak sekalian, ketika beliau tawaf, dengan lantang beliau berkata, ngecup Hajar Aswad itu, Pak. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Hajar, innaka hajarun la tadur wa la tanfa. Wahai batu hitam, engkau ini hanya batu hitam, nggak bisa datangkan mudarat, nggak bisa datangkan rezeki, nggak bisa datangkan apa-apa. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW ngecup Hajar Aswad, maka beltu. Aku nggak akan ngecup, kata Sayyidina Umar. Cuman karena aku melihat Nabi ngecup Hajar Aswad, aku ngikuti Nabi. Kenapa kata Sayyidina Umar? Aku khawatir dengan umat-umat akan datang. Nah, rebutan kan Pak? Saling sikut. Jadi bukan berarti Nabi nggak melakukan itu sekalian. Makanya kalau dibaca, bukan berarti Nabi itu salat tarawih itu Pak nggak full di masjid, enggak. Kenapa? Nabi khawatir. Nah, itu Pak. Pertama Nabi itu salat Pak biasa aja diri. Setelah itu Pak rame sahabat. Nabi ngundurin diri. Kenapa kata Nabi? Kalau saya tambah semangat, saya khawatir kata Nabi Allah memfardukan salat tarawih. Itu Pak. Kalau Nabi semangat betul, sahabat, wow, itu pertama kan itu Pak. Akhirnya sahabat penuh masjid Pak. Akhirnya Nabi salat di rumah. Nah kenapa Nabi salat di rumah? Kata Nabi, saya khawatir karena kamu semangat betul, Allah fardukan ini salat tarawih. Repot gak kita Pak? Makanya perlu keluasan ilmu Pak. Jangan betul ini Pak misteri kan misteri Mas Adi. Kita ketika kita menyampaikan sesuatu Pak, kita saklek. Nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam kita hafal hadis berapa Pak? Ada yang begitu Pak, Ustaz di YouTube itu. Nggak ada dalam hadis ini. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak sekalian yang akhirnya Pak, yang saya khawatir orang awam. Pak Ustaz, nggak ada dalam hadis ini Pak Ustaz. Udah bawa kemana? Padahal orang ini salat aja enggak. Yang ngomong ini Pak salat aja enggak ada dalam hadis. Kenapa? Karena dia dengar. Nah yang semacam ini Bapak sekalian perlu kita sikapi. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi hiasilah Ramadan ini Bapak sekalian dengan ibadah, amalia-amalia kita. Tidak usah kita berdebat hal-hal yang memang tidak perlu kita perdebatkan. Tadi Pak, ibadah sunnah ini Pak, nggak ada batasan. Ibadah sunnah Pak. Tapi kalau fardu ada Pak, zuhur 4, subuh ini. Tapi ibadah sunnah. Coba. Kita enggak debat salat tarawih. Ini enggak Pak Ustaz, ini sekian enggak begini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal Pak, tidak perlu kamu berdebatkan rakaat salat tarawih, nggak perlu didebatkan Pak. Saya kalau capek betul Pak gini, nah saya salat tarawih 4, nah, nanti sambung lagi. Namanya salat sunnah kan Pak. Nah kalau kita gini, kita ke masjid berjamaah. Ketika salat di masjid Bapak sekalian akan timbul apa namanya Pak? Motivasi. Ya Allah Bapak itu aja udah tua, ke masjid. Masa saya masih muda? Saya jujur Pak. Kata guru saya di Mekah dulu, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ada tulisan beliau Pak. Apa kata beliau? Ketika kamu masih muda, jangan tertipu. Perbanyaklah ibadah kamu. Kenapa kata Syekh Alwi Maliki Pak? Siapa tahu ketika kamu nanti sudah tua renta, kamu kepengen salat tahajud, tapi sudah nggak mampu. Kamu kepengen baca Al-Quran Ramadan itu berapa kali khatam. Tapi kalau kamu sudah tua renta, jangankan khatam Al-Quran, baca surat Yasin aja berapa kali ngoles mata, pedih mata. Tapi ketika masa mudamu kamu ibadah kepada Allah, masa tuamu kamu karena faktor nggak mampu, tetap pahala itu Allah berikan. Kenapa? Memang kau masih muda dulu kau taat. Memang waktu Musa mau dulu kau baca Quran, sekarang nggak mampu lagi, mata udah nyenyesan. Tetap Allah bertahan ini Pak. Jangan kita ibadah tunggu tua.
Hai nantilah Pak Ustadz, kalau udah tua nanti akan banyak istighfar. Iya kalau kita tua, kalau enggak, kalau kita lewat, nah belum tua udah lewat. Saya ingat betul Pak, kata Syekh Alwi Maliki, guru saya dulu Pak, kita ini enggak semuanya nunggu tua Pak. Apa kita yakin sampai tua? Hah? Enggak kan Pak? Ada dalam ayat Al-Quran, saya tambahkan dulu dikit ini Pak. Al-Quran, saya mau kesini buka radio, baca Quran. Fase kehidupan manusia, wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah pertama sekali menciptakan kamu itu dalam kondisi sangat lemah, betul. Lemah nggak Bu? Ibu ketika ngelahirin anak, apa dia langsung mencak-mencak? Muka mata aja susah. Betul nggak Bu? Betul nggak Adi? Buka mata aja. Kata Allah, Allah berikan kamu rezeki, makan, minum, kuatlah badan kamu. Ini kata Allah dalam Al-Quran ini Pak. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Ini kata Allah. Setelah kamu lemah betul, nggak ada daya upaya, setelah itu kamu tumbuh besar, kamu kuat, puncak kekuatan kamu. 30, 40, ya kan Pak? 50 lah. Kuah Pak. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, ini yang ketiga Pak. Dha'fan wa syaibah. Ada tambahan yang kedua, ketiga ini. Setelah kamu puncak fisik kamu luar biasa kuat, kata Allah, setelah kamu kuat, Allah kembalikan kamu kepada dha'fin, lemah lagi. Lemah yang ketiga ini Pak, Allah tambah wa syaibah. Bukan hanya lemah kata Allah, kamu pun akan memasuki masa syaibah, itu artinya tua renta. Nah, betul nggak Pak? Betul Pak. Nggak ada orang tambah tua tambah kuat. Ada nggak Bu? Wih, umur 70, udah kayak 30 loncat-loncat dia. Nggak ada Pak. Makanya kata Allah, yang ketiga ini kata Allah, ingat, ketika puncak kekuatan kamu akan menurun kata Allah. Kamu akan da'af, lemah. Bukan hanya lemah kata Allah, syaibah. Kamu pun nanti akan menjadi tua renta. Nah ini Bapak sekalian, fase kehidupan manusia. Nah, nggak ada orang tambah tua, tambah gagah, tambah ganteng, ya kan? Ya Pak, makanya pas tua-tua ini banyak benar ya. saya Bapak sekalian, ini cerita dikit lah Pak. Saya kalau haji itu, naik jemaah haji. Terus saya berangkat ke Amerika, ke Brazil, kemana-mana itu Pak. Saya lihat Pak, kalau pesawat jemaah haji nih Pak, yang kita naik pesawat jemaah haji, itu pesawat di dalamnya itu Pak, wanginya apa Pak? Baunya apa aromanya? Aroma balsem. Betul Pak, minyak angin Pak kalau jemaah haji. Kenapa? Apalagi jemaah haji dari kita Pak, dalam pembarat dari kanan itu, baru naik pesawat Pak langsung balsem, langsung begini Pak dia. Pokoknya pakai balsem. Makanya pesawat itu bau Coba ibu ke Eropa, wangi-wangi. Nah, kenapa Pak? Itu tadi Pak. Kenapa? Karena yang naik pesawat itu orang-orang tua Pak. Jemaah haji itu 60, 70, ya kan Pak? Jangan pun ada cerita jemaah Pak. Makanya saya katakan, saya kalau ngasih manasik haji Pak, saya motivasi jemaah. Bapak Ibu kalau berangkat haji saya khawatir. Nah, beliau ini haji sama saya Pak, beliau ini, Pak asisten ini Pak. Bapak Ibu kalau ke Mekah itu happy. Bapak Ibu ke Mekah itu menjadi tamu Allah. Nggak usah khawatir. Ini ada jemaah Pak, Ustadz Pak, ketika manasik Bapak Ibu hati-hati sampai di Mekah. Apalagi Bapak Ibu banyak dosa. Pembalasan di Mekah itu nanti linglung Bapak Ibu. Ya Allah ya Rahman. Nggak ada Pak hadis begitu. Yang adanya kita ini duyufur Rahman. Senang haji itu Pak. Udah bunyi itu kan Pak, nggak apa-apa, tambah sedikit. Sampai Bapak sekalian ada jemaah ketika mau turun dari pesawat Pak,
Orang udah turun semua, si bapak ini bapak sekalian nggak turun. Pak, udah nyampe Pak, maaf Bu, saya istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Dia tobat kepada Allah Pak, nangis dia. Ya Allah, dosa apa saya ini? Kok kaki saya nggak bisa digerakin? Saya berdiri, udah pergi semua, kok saya nggak berdiri? Datang pramugari, Pak, kenapa Bapak lutut saya nggak bisa turun Bu, nggak bisa gerak? Kenapa Pak? Ya katanya banyak dosa. Bapak ini bukan banyak dosa Pak, sebel Bapak belum dibuka katanya. Apa namanya itu Pak? Apa namanya? Sebel kan Pak? Si bapak ini pikirannya dosa aja karena ceramah Ustadz tadi Pak. Dia berdiri susah Pak. Ya Allah, dosa apa ini katanya? Dosa apa ini? Berdiri lagi nggak bisa. Orang udah turun semua Pak. Datang pramugari, maaf, katanya saya mesti dulu, dosa apa ini? Nggak bisa berdiri dia Pak. Akhirnya dia lihat pramugari, Pak, sipil bapak ini belum dibuka. Astagfirullahaladzim. Nah ini bapak sekalian. Apa namanya, kita kembali Bapak Ibu hiasi Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.